Jadi kalau misalkan kita itu pinter karena belajar sesuatu, misalnya fisika, jangan lupa kepintaran kita itu sebenarnya endingnya nanti untuk masyarakat termasuk. Jadi tidak boleh menjadi seorang ilmuwan karena pintar, karena mungkin saya sudah kuantisi menang olimpiade, terus merasa bangga, keren, pintar fisika. Tidak. Apa manfaatnya, implikasinya? Apa implikasinya untuk orang-orang di sekitar kita? Kita ini belajar fisika, yaitu mempelajari fenomena yang ada di alam untuk kita bisa pelajari dengan bahasa kita. Seperti halnya contoh. Oke? Satu. Bumi itu sedang berkata kepada kita sebenarnya. Kita aja yang nggak tahu bahwa hai manusia, segala benda yang memiliki massa, ketika dia punya ketinggian terhadap ku itu bumi, maka ketika dia lepas, dia akan tertarik padaku. Apapun itu, gak peduli ganteng, jelek, keriting, hitam, cantik, podo mas, ceblok, loro rasanya, ya bro? Ya. Artinya bumi ini memberikan kepada kita bahwa semua benda akan jatuh pada. Kemudian dipikir oleh yang namanya Aristoteles. Hei manusia di Eropa, orang Yunani, tahukah kamu bahwa semua benda yang berasal dari bumi, spidol dari bumi, iki plastiknya bijinya dari bumi, dia akan jatuh ke bumi. Kenapa? Karena dia rindu pada bumi. Oleh siapa tadi? Aristoteles. Di waktu itu Aristoteles sudah mengatakan bahwa semua benda-benda langit ini yang ada di sekeliling kita, bulan, bintang, planet, dia itu berputar mengelilingi mengelilingi bumi. Bumi sebagai pusat tata surya. Planet-planet mengitari sambil didorong oleh malaikat-malaikat, sambil mengatur kehidupan manusia. Dari bangun tidur, mau tidur lagi, mau nikah, lihat dulu bintangnya. Mau nanam padi, mana apa, lihat dulu bintangnya. Begitu yang disampaikan oleh Aristoteles. Sehingga beratus tahun kemudian ada yang namanya Kopernikus. Ya. Sebelum Kopernikus ada Socrates. Socrates itu bilang gini, saya tidak setuju dengan pendapat itu. Kalau semua orang harus tahu perbintangan, padahal itu mengamatinya lama. Lah kene ndelok bintang terus gak uripe bar ndelok bintang. Terus gini. Halo Socrates, ini menghadap. Kemudian Socrates, ini hadiah untukmu karena kau telah menentang pernyataanku. Silakan ini diminum. Terus alias diracun. Ini ora cyanida. Apa itu cyanida? Mungkin gara-gara dulu film Socrates zaman dia. Socrates ilmuwan, akhirnya dihukum mati dia. Akhirnya apa? Wah, semakin takut tuh. Berjalannya waktu, ada seorang ilmuwan yang tidak setuju juga dengan pernyataan itu, namanya Kopernikus. Dia membuat buku. Dan setelah bukunya jadi, dia meninggal dunia. Bukunya dibaca tentang tidak setuju kalau bumi itu sebagai pusat tata surya, nggak setuju. Tentang bintang-bintang tadi yang mengatur orang hidup itu nggak setuju. Rame itu. Akhirnya buku itu diharamkan. Buku terlarang mas. Ya. Kemudian ada lagi. Iki nek diomong yo ora mempan. Nek ditentang yo malah bisa dihukum mati ya. Akhirnya ada seorang ilmuwan yang cerdik. Dia tidak menggunakan pernyataan, dia tidak menggunakan tulisan, tapi dia membuat teleskop. Teropong bintang mas. Siapa dia? Siapa ya?
Siapa yang tahu? Siapa? Ayo. Nanti setelah ini halaman ini nanti kamu sering baca-baca ya. Karena penting, kalau orang tidak membaca, maka dia bahaya. Dia tidak akan tahu bagaimana pelajarannya digunakan. Untuk apa dia belajar? Pahami betul. Jadi ilmuwan tadi yang cerdik tadi tidak membuat tulisan dan tidak membuat pernyataan, tapi dia membuat teropong namanya Galileo Galilei. Ayo dong dulu. Ini nggak dulu sesuatu. Ini. Misalkan kelompoknya Aristoteles sama murid-muridnya turun temurun. Loh, orang bodoh. Loh, orang bodoh. Tanpa kata, tapi dengan teropong jebul. Dalam pernyataan Aristoteles mengatakan bahwa planet-planet bintang termasuk bulan itu sempurna seperti sempurnanya Tuhan. Padahal selantik manis, bulan penuh, tidak ada nokta. Ternyata ketika diteropong ada bercak-bercaknya, ada gunung, ada lembahnya, tanpa kata-kata. Delok tak? Akhirnya apa? Begitu dulu langsung dia balik kanan. Jadi mikir. Balik kanan, mulai ramai. Jadi ini kalian harus paham. Apa perbedaan dengan yang tadi yang dihukum mati? Apa perbedaannya dengan Galileo? Kalau Galileo menggunakan apa? Bukti dan alat, tidak menggunakan kata, tapi yang lain menggunakan argumentasi. Jadi ini penting. Nanti kalau misalkan kalian menghadapi suatu masalah yang besar, masalah itu tidak kamu sanggup untuk menyampaikan karena mungkin terlalu kuat dan kamu itu punya pendapat yang berbeda. Ada beberapa cara. Satu, tadi dengan berpendapat, yang tahu konsekuensinya. Kamu mesti diajak debat, atau kamu langsung diadili, dieksekusi. Tapi ketika kamu pakai alat, aku ora percaya ono arus listrik, aku ora percaya ono jeneng arus listrik ana medan magnet. Ini. Ono kabel, jemper aki, sentuhlah dia. Perlu ngomong nggak? Ya. Tunjukkan dengan HP, ya. Di setting di situ alat ukur medan magnet. Ono angkanya. Bagaimana? Tanpa kata itu, ya. Oke, jadi banyak cara kita memberi jawab. Ora usah berdebat petata itu. Dengan cara teknologi itu mempengaruhi bagaimana orang mengungkap kebenaran. Jadi kita belajar fisika itu diantaranya kita untuk mengungkap fenomena-fenomena, satu untuk mencari kebenaran berdasarkan cara pandang fisik dengan cara-cara fisik banyak. Understand? Sampai Galileo. Setelah itu Galileo kemudian didebat. Akhirnya Galileo ditanya, kenapa ini benda jatuh ke bawah? Yang jelas benda jatuh ke bawah bukan karena kerinduan. Kenapa itu jatuh ke bawah? Yang jelas bukan karena kerinduan, tetapi ada sesuatu. Apa sesuatu itu? Aku pun tak tahu. Ada sesuatu. Tetapi dari apa yang kau lihat, bahwa pernyataan kamu tentang masalah sempurnanya bulan, sempurnanya benda-benda langit itu sudah gugur hanya dalam beberapa menit. Padahal itu sudah ratusan tahun dipercaya, menjadi hukum. Akhirnya runtuh hanya beberapa menit. Itulah teknologi. Inilah kenapa kita belajar fisika. Setelah itu Galileo gini, sudah, pokoknya wong jenenge sudah berkuasa, dia pengen menang. Wes pokoknya kamu tetap salah. Karena Galileo belum ada teman ya, presiden. Ya. Dan Galileo juga belum bisa menjelaskan secara real tentang hal-hal itu, menjelaskan lebih banyak bagaimana caranya. Kemudian lahirlah Isaac Newton.
Ini kau nggak berapal kan loh, ya? Isaac Newton datang. Wahai, bahasanya benar. Wahai semuanya, saya akan coba menguraikan apa yang ditemukan oleh Galileo, dan saya akan menjelaskan bagaimana benda bisa jatuh, dan itu terjadi pada benda-benda lain dan pada antar planet. Oh, langsunglah muncul matematika di situ, dibuatlah rumus matematika F sama dengan M kali A, Apa itu? Ternyata setiap benda yang memiliki massa ini akan tertarik ke bawah ke bumi, yang terdekat tentunya akan menarik, ya. Itu namanya gaya atau gaya tarik. Jadi gaya itu pertama diomongkan yang namanya oleh Newton. Gaya, muncul kata-kata gaya. Jadi kenapa benda jatuh? Sekarang kita tahu kenapa benda jatuh. Adanya gaya atau gaya tarik bumi. Perlu dibuat rumus. Baru mereka mikir, oh ternyata untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah itu, satu tadi dengan cara, yang kedua dengan simbol-simbol matematika. Massa dilambangkan M, makin besar massanya M-nya besar. Gaya tarik lambangnya F. Gravitasi bumi, percepatan gravitasi lambangnya G. Kan begitu, merembet hukum, terus lahirlah hukum 1, 2, 3 Newton. Itulah peletak dasar orang berpikir secara sains dengan metode, cara, dan perhitungan matematika. Understand? Oke. Jas merah. Apa? Jangan lupa kalau seorang pendiri bangsa mengatakan seperti itu, Pak Karno juga, jas merah, jangan lupakan sejarah. Kalau orang lupa sejarah, maka dia tidak tahu kemana arah bangsa ini akan dibangun. Betul tidak? Betul. Sama seperti kita. Kalau kita tidak tahu sejarah ibu kita, bapak kita, mbak kita, siapa kita, eyang kita, ternyata mereka itu punya saudara banyak, anak-anak banyak. Kita bisa menghasilkan perang antar suku, antar bangsa, antar tetangga, betul? Kenapa? Mungkin karena kita tidak tahu ternyata ini mereka saudara. Yang kelihatan saudara saja kadang-kadang bertemu. Makanya kita harus tahu filosofi dan kita harus tahu tentang sejarah, termasuk sejarah fisika itu diawali di mana dan bagaimana orang itu sedang mencari sebuah kebenaran. Oh, dengan teori sains, dengan cara sains, ketentuan kebenarannya secara sains, dengan strategi namanya strategi ilmiah. Apa itu strategi ilmiah? Jadi sejarah jangan sampai dilupakan. Makanya saya mengawali pembelajaran fisika dengan sejarah. Karena setelah kita mengerti sejarah, kita jadi bahwa kita itu, ya, ternyata bukan sekedar fisika itu menghafali rumus atau menghitung, kemudian mengerti teknologinya, tidak. Tapi bagaimana teknologi dimunculkan dari sebuah konsep dimunculkan dari sebuah pandangan dimunculkan dari keadaan masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi kalau misalkan kita itu pinter karena belajar sesuatu, misalnya fisika, jangan lupa kepintaran kita itu sebenarnya endingnya nanti untuk masyarakat termasuk kita. Jadi tidak boleh menjadi seorang ilmuwan karena pintar, karena mungkin saya sudah pandai fisika, menang olimpiade, terus merasa bangga, keren, pintar fisika. Tidak. Apa manfaatnya, implikasinya? Apa implikasinya untuk orang-orang di sekitar kita? Jangan lupa like, comment, subscribe. Tunggu video saya berikutnya. Assalamualaikum.